Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Theodorus Saja, dan video kali ini saya akan berbagi lagi tips-tips tentang kebaikan. Jadi teman-teman tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga di channel ini. Jangan lupa juga di share videonya agar video ini dibagikan kepada teman-temannya agar teman-temannya bisa menonton video ini dan bisa mendapatkan motivasi. Oke, video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi rasa malu. Oke, di sini siapa yang yang pernah mengalami hal yang sama? Jadi semua orang pasti mengalami yang namanya rasa malu. Siapapun dia pasti akan mengalami yang namanya rasa malu. Saya pun sendiri pasti mengalami yang namanya rasa malu. Ketika kita berbicara di depan umum, pasti kita akan mengalami yang namanya malu. Apalagi kalau pertama kali kita presentasi, menyampaikan materi, pasti kita akan merasa malu, merasa minder, dan bahkan kita tidak bisa menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Padahal dari rumah kita sudah punya persiapan, tetapi saya tidak bisa menyampaikan materi itu, dan tiba-tiba pada saat saya presentasikan, saya tiba-tiba blank seperti itu. Tiba-tiba blank, tidak punya ingatan sama sekali, tidak bisa mempresentasikan dengan baik, malah hancur seperti itu. Jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk mengatasi itu, yaitu mengatasi rasa malu. Nah, yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Nah, kita harus tahu kemampuannya kita sampai di mana kelemahan saya. Dan semua itu yang menguasai adalah diri kita sendiri. Kita yang menguasai diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita harus tahu kelemahannya di mana, kelebihannya kita di mana yang kita tidak bisa, dan itu kita harus terus mencari tahu. Harus tahu, kita harus yakin bahwa kita itu bisa, yakin bahwa kita itu mampu, yakin bahwa kita itu bisa melakukan. Jadi kita harus terus mensupport diri kita sendiri. Kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan, maka saya yakin kita akan tetap malu. Kita pasti akan malu-malu seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah membangun kepercayaan. Nah, tadi saya sudah bahas di video sebelumnya. Ada beberapa video saya, nanti teman-teman bisa nonton di video lainnya. Membangun kepercayaan artinya kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu bisa untuk mempresentasikan, bahwa kita itu mampu. Nah, kita coba berbicara dengan teman-teman kita, ya kita percaya, yang kita anggap sebagai teman, yang kita anggap sebagai saudara. Kita coba berbicara sedapat mungkin, kita berbicara dalam waktu yang lama. Usahakan jangan kita berbicara hanya sepotong-sepotong, tetapi kita berusaha untuk berbicara sebanyak mungkin sehingga kita bisa cari tahu nih di mana kelemahan saya, di mana kelebihan saya. Kita bisa tanya kepada teman-teman kita. Nah, coba bisa tanya seperti ini. Nah, bro, tadi yang saya sampaikan itu benar tidak? Yang saya sampaikan itu baik tidak? Coba direfleksikan dulu, apa nih yang kurang? Nah, teman-teman bisa tanya kepada temannya, bisa tanya kelemahannya di mana, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah berlatih berbicara. Ini yang sering kali orang tidak menganggap bahwa berlatih berbicara itu sangat penting. Seperti sekarang teman-teman bisa lihat, saya juga sedang belajar untuk berbicara di depan umum. Nanti saya akan coba merefleksikan di mana kekurangan saya, di mana kelebihannya saya. Saya mencoba untuk mencari tahu, menggali terus, mencari tahu terus menerus sampai saya ketemu
kelemahannya saya di mana. Seperti itu. Jadi berbicara itu sangat penting. Berlatih untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kita terbiasa untuk diam, tidak mau berbicara. Itu yang membuat kita itu akan semakin malu dan tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baik-baik saja, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah mengambil langkah kecil. Artinya mengambil langkah kecil. Nah, misalkan kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita coba presentasikan dulu nih kepada teman dekat kita, kepada saudara kita. Kita coba presentasikan dulu nih. Atau teman-teman mungkin hobinya dagang misalkan. Teman-teman coba nih mempromosikan dagang teman-teman kepada saudaranya mungkin, ke temannya mungkin. Nanti akan ditanya, bagaimana hasil promosinya saya, bagus tidak? Nah, seperti inilah hal-hal yang kecil yang teman-teman tidak sadari. Jadi perlu ditingkatkan agar teman-teman mampu untuk mengatasi namanya rasa malu. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menerima diri sendiri. Artinya, kita ini adalah orang yang malu, sangat malu. Dan kita yakin bahwa malu itu adalah sesuatu yang biasa, hal yang biasa. Semua orang pasti malu, walaupun dia sudah master pun, walaupun dia sudah jago berbicara di depan umum, malu itu adalah hal yang wajar. Sehebat-hebatnya orang, kalau sudah melakukan sesuatu yang salah, pasti akan malu. Nah, tetapi beda halnya dengan ini. Malu itu pasti dialami oleh semua orang. Siapapun pasti akan dialami yang namanya malu. Jadi jangan dianggap bahwa ketika saya malu, saya tidak bisa lagi untuk mau memperbaiki. Tetapi coba teman-teman merefleksikan diri, apa sih yang membuat saya itu bisa malu? Harus cari tahu kenapa saya bisa malu. Ada apa dengan saya? Seperti itu. Jadi harus ditanya pada diri sendiri. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mengembangkan kemampuan. Nah, misalkan teman-teman punya bakat, punya keterampilan, punya kemampuan, punya kreativitas, coba dikembangkan. Coba dikembangkan sehingga ketika teman-teman mengembangkan, ada yang tahu bahwa teman-teman itu punya keterampilan, punya kemampuan, dan orang pasti akan cari teman-teman untuk dijadikan sebagai teman bisnis, dijadikan teman kerja yang bisa untuk saling mempercayai sehingga dijalankan sebuah usaha yang bisa menghasilkan uang. Ya, jadi dengan kita mempunyai kemampuan, mengembangkan kemampuan, maka suatu saat kita pasti akan menjadi orang yang sukses. Lalu yang berikutnya adalah mencari dukungan. Nah, kalau kita sudah semaksimal mungkin mempresentasikan sesuatu, tetapi kalau kita tidak punya dukungan, tidak punya support, maka saya rasa teman-teman pasti akan down kembali dan tidak punya kepercayaan diri dan tidak mau untuk melakukan lagi hal yang seharusnya sudah bagus karena kita tidak punya support. Buat apa kita terus-menerus melakukan hal itu tapi tidak ada dukungan? Dan pasti itu yang ada dalam pikiran teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.